Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Hobi Tani ya. Nah, kali ini saya akan mulai mempersiapkan persemaian cabai ya. Ini adalah bibit kangkung ya. Yang ada di kain ini adalah bibit cabai. Yang saya siapkan di sini adalah pertama bibit cabai ya. Nah, bibit cabai ini sebelum kita semaikan ke media semai itu diusahakan dilakukan perendaman atau dilakukan penyimpanan di tempat yang lembab ya atau basah di kain seperti ini selama 1 malam. Itu cara saya ya, tidak merendam dengan air secara terus menerus ya, karena takutnya nanti akan merusak benih kita ya. Nah, di sini saya cuma semalam itu saya cuma menyepraikan setelah bibit cabai kita masukkan ke sini, terus saya spraykan aja air biasa gitu ya. Air biasa di sini. Nah, yang kita siapkan udah bibit cabai seperti ini. Ini bibit cabai ya. Bisa saya buka di sini. Nah, ini lembab ya teman-teman ya. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih penyimpanan di tempat yang lembab seperti ini? Tujuannya adalah nantinya si benih cabai ini, bibit cabai ini apa ya, mempermudah dia berkecambah ya, akan memecah biji ya. Jadi dia akan lebih cepat tumbuh ya, seperti itu. Nah, ini bibit cabai saya bikin sendiri ya teman-teman ya, dari tanaman cabai saya yang sebelumnya. Ini mudah-mudahan nantinya akan bertumbuh dengan baik ya, dengan bagus ya teman-teman. Nah, ciri-ciri biji cabai yang bagus seperti ini ya, dia buahnya atau bijinya itu lumayan besar seperti ini. Dia biasanya agak sedikit berisi, dan jika misalkan kita rendam menggunakan air, dia biasanya tenggelam semua, tidak ada yang mengambang. Kalau misalnya ada yang ngambang, kita buang aja, karena nantinya akan berpotensi benih yang kurang baik ya teman-teman. Nah, ini yang pertama bibit cabenya ya, benih cabenya yang udah kita siapkan, nantinya akan saya semai. Nah, terus seperti ini teman-teman ya. Kita pindah ke sini. Nah, ini adalah media semai kita ya. Media semai saya ini seperti ini panjangnya cuman paling 1,5 meter. 1,5 meter. Ini saya atasnya menggunakan kaca ya. Teman-teman bisa menggunakan kaca, tapi cuman kebiasaan jarang karena saya ada kaca nganggur ya, jadi saya gunakan kaca. Fungsinya untuk melindungi benih cabai kita dari air hujan, karena benih cabai jika terkena air hujan biasanya kurang bagus atau rusak ya. Nah, seperti ini saya gunakan ini layak kita bikin semacam ruangan seperti ini. Jadi di bawah ini tidak terkena matahari langsung juga, tidak terkena air hujan langsung juga. Nah, seperti itu saya buat seperti ini ya. Nah, terus untuk media tanamnya untuk kawan-kawan tuh kalau bisa seperti ini ya, halus ya. Kalau bisa diayak kalau bisa ya, karena bertujuan nantinya agar perakaran itu lebih mudah tumbuh ya, jadi lebih gampang tumbuhnya, dan dia akan cepat besar. Media tanamnya saya gunakan sama seperti media tanam yang lainnya, yaitu tanah ya. Tanah itu 1 ember, terusan searang sekamnya juga saya menggunakan 1 ember. Ini ada arang-arang bekas ini ya, kompos ya, kompos kotoran ayam yang udah saya fermentasikan atau saya komposkan. Mungkin itu caranya sama ya. Kita akan garis-garis seperti ini, teman ya. Nah, seperti ini kita garisin. Ini tujuannya biar nantinya benih yang satu dengan yang lain itu tidak nyambung ya. Satu garisan ini kemungkinan panjangnya sekitar 20 cm ya. 20 cm nantinya akan saya kasih sekitar 5 atau 6 di sini. Seperti ini. 5 atau 6, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya teman-teman ya. Tujuannya nanti pas kita pindah tanam, pas kita lakukan pengepalan atau pemindahan ke tempat polybag yang agak tempat sebelum kita tanam, itu akan mudah ya, dan tidak akan merusak akar. Mungkin seperti itu. Kebetulan saya akan melakukan persemaiannya. Mungkin saya pause dulu ya.
Ini ya teman-teman ya, udah saya masukkan ini ya biji-bijinya. Ini sini ya. Ini nantinya akan saya uruk ya. Uruknya gampang ya, cuman begini aja, menggunakan tanah yang ada di sisi-sisinya seperti ini. Nah, seperti ini aja, kita uruknya dengan tipis-tipis saja ya, tujuannya biar nantinya biasanya kadang-kadang kalau sembilan cabai kadang-kadang ada ini semut ya, biar tidak digondol sama semut. Kita lakukan penutupan seperti ini. Nah seperti ini. Nah setelah kita tutup seperti ini, kita akan spraykan ya, spraykan menggunakan air biasa biar lembab tanahnya. Dan kita harus jaga kelembapan tanah ya, nggak boleh terlalu basah ataupun tidak boleh juga terlalu kering gitu. Jadi kalau misalnya nanti terlalu basah, yang ada kemungkinan benih kita tuh akan busuk, bukannya akan tumbuh tapi akan busuk. Jadi kita asal spraykan sehari sekali pada sore hari ya, itu hanya cuma sekedar basah aja, nanti akan saya spraykan. Nah seperti dia teman-teman ya, proses penyemprotannya seperti ini. Saya tidak menggunakan ini yang kencang ya, yang pakai spray aja. Ini kita spray sampai basah ya, cuman jangan terlalu basah juga, hanya sekedar lembab aja. Ini biasanya saya penyepraian atau penyiraman ini saya lakukan setiap sore ya, setiap sore hari saya lakukan penyiraman seperti ini atau penyepraian. Jangan diguyur ya, atau mungkin atau menggunakan kekuatan air yang semprotan air yang kencang ya. Nantinya takutnya biji cabai yang udah kita tata seperti tadi itu, dia akan berpindah-pindah tempat, atau kemungkinan dia akan berdempet dengan benih cabai yang lainnya. Nah ini segini udah cukup ya teman-teman ya, cuma sekedar lembab aja, jangan sampai terlalu basah, takutnya busuk ya benih cabai kita seperti ini. Nah udah cukup ya. Nah ini nantinya akan sebelah sini, yang depan sini saya tutup menggunakan karung ya, yang di situ enggak saya tutup karung, yang di tanah seperti ini karena ini udah tertutup ya dari hujan sama matahari langsung ya. Nah jadi yang saya tutup bagian sini menggunakan karung, karena di sini takutnya hama ayam ya, hama ayam itu biasanya ngorek-ngorek, karena biasanya saya setiap sisinya saya gunakan pagar seperti ini biar ayam nggak bisa masuk. Sebelah sana juga sama. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman ya, cara saya menyemai biar nanti hasilnya insya Allah akan bertumbuh dengan baik ya. Insya Allah tumbuh semua. Nanti kita akan lihat, mungkin ini sekitar 5-8 hari dia akan mulai numbuh kecambah, atau mungkin daun-daun kecilnya dia akan mulai numbuh. Oh ya, dan satu lagi teman-teman, untuk lapisan yang paling atas atau untuk yang tadi kita gunakan untuk menimbun itu, jangan sampai menggunakan kotoran hewan langsung ya, karena biasanya kalau misalnya kita tutup menggunakan kotoran hewan langsung, itu biasanya nggak bakal tumbuh, dia malah akan busuk, malah akan rusak. Jadi kalau bisa kita gunakan media semai yang kita buat tadi ya, atau mungkin menggunakan tanah aja nggak apa-apa, tanah biasa aja kita tutup, mungkin sekitar setengah senti ya tebalnya gitu, biar dia nantinya bisa tumbuh dengan baik. Mungkin cukup segitu ya teman-teman ya. Ini akan saya lakukan perawatan cuma kita siram aja setiap sorenya. Terus di sini nanti akan saya tutup menggunakan karung ya, karung-karung bekas di sini, agar nantinya dia tumbuhnya nggak ke samping sini ya, karena di sini saya lebih suka menggunakan ini ya, di tempat-tempat terbuka seperti ini penyemaiannya, daripada menggunakan tempat yang teduh ya, teduh. Karena biasanya kalau kita menyemai di tempat langsung terang seperti ini atau lega seperti ini, atau langsung terkena cahaya matahari, dia akan bertumbuh dengan sehat biasanya seperti itu. Karena udah beberapa kali saya lakukan penyemaian di tempat teduh, emang betul dia tumbuh, cuman dia batangnya kurang kuat gitu ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.